Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Mukhlis. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang relay jarak dan proteksi pada saluran kompleks. Kita masuk pada relay jarak. Apa sih itu relay jarak? Relay jarak merupakan proteksi utama yang sering digunakan pada saluran transmisi. Sistem proteksi jarak ini menawarkan sistem proteksi yang dipandang cukup murah secara ekonomis maupun teknis yang dapat diandalkan. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip dan kinerja relay jarak. Pada dasarnya prinsip kerjanya yaitu membandingkan hasil pengukuran tegangan arus yang mengalir pada saluran tersebut. Dengan membandingkan dua besaran tersebut, kita dapat menentukan besarnya impedansi titik gangguan, apakah lebih besar atau kecil dari nilai capaian yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu pengukuran rasio impedansi saluran. Terdapat 3 jenis gangguan di luar daerah proteksi. Yang pertama, pada lokasi setting relay. Yang kedua, pada gangguan di dalam daerah proteksi. Dan yang ketiga, pada kondisi kerja relay tersebut. Lalu kita masuk ke zona proteksi. Prinsip dasar proteksi jarak didasarkan atas karakteristik pengukuran jarak gangguan yang bisa disetel dari satu zona proteksi. Yang pertama zona 1 dengan waktu trip sesaat, kemudian lanjut ke proteksi zona kedua, lalu zona ketiga dan seterusnya berturut-turut dengan waktu trip yang lebih lambat. Lalu kita masuk ke jenis-jenis relay jarak. Jenis-jenis relay jarak ini digunakan untuk melakukan pengukuran nilai absolut impedansi gangguan dan kemudian menentukan apakah relay tersebut perlu beroperasi sesuai daerah atau batasan impedansi yang ditentukan. Terdapat 11 jenis relay. Yang pertama, relay pembanding amplitudo dan pembanding fasa. Yang kedua, relay impedansi. Yang ketiga, relay jarak reaktansi. Yang keempat, relay jarak MOH. Yang kelima, relay MOH polarisasi sendiri. Yang keenam, relay jarak offset MOH. Lalu yang ketujuh, relay MOH polarisasi silang penuh. Lalu yang ke-8, karakteristik polarisasi silang parsial relay MOH. Yang ke-9, relay jarak quadrilateral. Yang ke-10, blocking ayunan daya. Dan yang terakhir, karakteristik lainnya. Lalu kita masuk ke konstruksi relay jarak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konstruksi relay, yaitu pertama, kondisi gangguan di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Lalu yang kedua, terdapat berbagai tingkat sirkuit impedansi gangguan atau loop fluid impedansi yang harus diukur. Lalu yang ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Yang keempat, bervariasinya besar tahanan gangguan. Yang kelima, kesimetrian impedansi saluran di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Yang keenam, konfigurasi saluran transmisi. Lalu jenis-jenis pengasut relay jarak, yaitu ada 2, relay jarak statis maupun numerik. Dalam praktiknya dibuat dengan menggunakan hanya satu perangkat ukur yang dapat di switch secara otomatis
untuk mengukur impedansi setiap fase yang mengalami gangguan. Relay jarak jenis ini disebut dengan switching distance relay. Lalu yang kedua, relay numerik digunakan pada sistem tegangan tinggi 150 kV. Biasanya ada jenis switching distance relay yang mempunyai hanya satu elemen pengukuran yang dilengkapi dengan unit pengasut atau starter yang berfungsi melakukan pendeteksian fase gangguan. Lalu kita masuk ke persoalan aplikasi relay jarak. Mempunyai keterbatasan, juga dipengaruhi berbagai parameter yang dalam praktiknya tidak selalu mudah diformulasikan. Meskipun sebenarnya rancangan relay numerik mutakhir sudah sangat berkembang dan difasilitasi dengan teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak. Lalu kita masuk ke persoalan aplikasi relay jarak. Yang pertama itu ada impedansi gangguan fasa. Salah satu yang perlu diperhatikan pada pengukuran jarak adalah pengaruh impedansi sumber. Pada praktiknya, elemen pengukur jarak biasanya didesain berdasarkan parameter impedansi untuk urutan positif pengukuran jarak gangguan 2 fasa maupun 3 fasa. Lalu yang kedua, impedansi gangguan tanah. Impedansi gangguan fasa ke tanah pada sistem yang ditanahkan hanya pada satu titik pertanahan yang diukur oleh relay jarak yang dihubungkan dengan tegangan fasa ke netral atau arus netral. Lalu yang ketiga, tegangan minimum pada terminal relay. Untuk mencapai ketelitian sesuai dengan pernyataan pabrik, relay jarak yang tidak menggunakan teknik memori tegangan pada kondisi gangguan yang membutuhkan tegangan minimum sehingga relay dapat bekerja dengan baik. Lalu yang keempat, panjang saluran. Adanya jarak minimum saluran yang bisa dilindungi secara efektif. Jarak minimum saluran ini ditentukan oleh besar tegangan minimum di mana bisa bekerja pada capaian gangguan zona 1. Lalu yang kelima, capaian rendah. Capaian kurang atau under range terjadi bila impedansi real gangguan yang dirasakan relay lebih besar dan setelah impedansi capaian yang diterapkan. Lalu yang keenam, capaian lebih. Pada waktu terjadi capaian lebih atau overreach di mana capaian impedansi relay jarak bisa mencapai lebih jauh dari kebutuhan proteksi. Lalu yang ketujuh, blocking ayunan daya. Misalnya pada waktu pengisolasian arus gangguan hubung singkat, waktu menghubungkan sebuah generator ke dalam jaringan dalam bentuk tidak sinkron ataupun ayunan daya pada waktu terjadi pelepasan beban. Jadi blocking ayunan daya merupakan cara untuk memblokir proses perubahan impedansi sehingga relay jarak akan merespon surja ayunan daya yang sifatnya sementara, yang tidak akan mengganggu stabilitas sistem tenaga. Lalu yang ke-8, kehilangan sinyal trafo tegangan. Kelemahan lain relay jarak adalah kesalahan yang bisa timbul pada waktu kehilangan sinyal tegangan. Biasanya rangkaian sekunder trafo tegangan selalu dilengkapi dengan string atau mini sirkuit
breaker yang berfungsi untuk mengamankan lilitan sekunder trafo tegangan dari gangguan hubung singkat yang terjadi. Lalu kita masuk ke fitur-fitur lain dari relay jarak. Meskipun semakin banyak fitur tambahan yang dapat dikembangkan menggunakan relay numerik, namun pemeliharaan sistem proteksi yang tepat harus dilakukan dengan hati-hati. Fasilitas tambahan yang terjadi pada relay numerik sebagai berikut. Yang pertama, penentuan lokasi gangguan. Yang kedua, fasilitas relay harus lebih sesaat. Lalu yang ketiga, fasilitas proteksi pencabangan saluran. Lalu yang keempat, tersedianya grup-grup setelan. Kelima, supervisi dan pemantauan kondisi PNT. Yang keenam, supervisi rangkaian trafo arus. Yang ketujuh, cek sinkronisasi. Yang ke-8, event recording. Yang ke-9, deteksi tegangan kurang dan tegangan lebih. Lalu kita masuk pada proteksi pada saluran kompleks. Relay jarak yang menghubungkan dua gardu induk, di mana impedansi saluran hanya dicirikan oleh jenis dan ukuran konduktor yang digunakan. Dalam praktiknya, konfigurasi saluran transmisi yang banyak ditemukan adalah saluran-saluran paralel, baik yang berjalan pada menara listrik yang sama maupun pada menara listrik yang berbeda. Lalu saluran paralel yang perlu diperhatikan adalah pengaruh coupling bersama urutan 0 antara saluran-saluran paralel karena nilainya yang cukup besar yang dapat memengaruhi sistem proteksi. Lalu terdapat dua saluran paralel, yaitu sistem unit proteksi dan proteksi jarak. Proteksi jarak ini terbagi jadi dua, yaitu gejala arus balik dan capaian rendah pada saluran paralel. Gejala arus balik pada saluran paralel dapat menyebabkan kesalahan operasi sistem proteksi dengan memperhatikan dua sistem pembangkit yang terhubung pada kedua ujung saluran. Lalu capaian rendah pada saluran paralel. Gangguan yang terjadi pada saluran di luar daerah skema proteksi, misalnya gangguan yang terjadi pada terminal ujung remote seperti saluran-saluran paralel, bisa menyebabkan relay mengalami capaian kurang meskipun relay tersebut disetel mampu mencapai titik gangguan yang berada di luar ujung remote. Lalu masuk ke skema unit proteksi saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang mempunyai 3 atau lebih terminal, di mana masing-masing terminal bisa terhubung dengan beban, pembangkit-pembangkit, atau kombinasi beban dan pembangkit. Terdapat 4 skema pada unit proteksi saluran banyak gardu. Yang pertama, skema kabel pilot. Sistem proteksi dengan biaya rendah. Sistem ini tidak sensitif terhadap ayunan daya, relatif sederhana namun mempunyai keandalan yang tinggi. Lalu yang kedua, skema tegangan Blanch Translate. Untuk mempertahankan linearitas rangkaian Blanch, maka tegangan acuan diambil dari trafo arus
kuadran terpisah. Lalu yang ketiga, skema pembanding fasa dengan power line carrier. Proteksi dengan perbandingan fasa dilakukan untuk setiap fasa, termasuk perbandingan sudut fasa yang diperbolehkan dari kombinasi arus urutan-urutan pada masing-masing ujung saluran. Yang keempat, skema diferensial dengan serat optik. Ujung saluran terdiri dari jenis relay digital atau numerik yang bisa saling berkomunikasi melalui saluran kabel optik yang dibuat secara khusus untuk proteksi ataupun ditumpangkan melalui terminal yang digunakan untuk kebutuhan umum. Lalu kita masuk ke relay jarak pada saluran banyak. Dalam setiap praktik, penerapan relay proteksi sebaiknya didiskusikan dengan pihak lain yang sudah lebih berpengalaman sebelum memutuskan karakteristik proteksi yang bagaimana yang diperlukan untuk memproteksi saluran yang dihadapi. Terdapat tiga relay jarak pada saluran banyak gardu. Yang pertama, impedansi relay dilihat relay jarak. Yang kedua, pengaruh beban sebelum gangguan. Dan yang ketiga, pengaruh arus gangguan yang mengalami keluar dari satu gardu. Lalu kita masuk ke skema proteksi jarak saluran banyak gardu. Pada jaringan lurus tanpa pencabangan, boleh juga digunakan untuk proteksi jaringan T. Namun demikian, penerapan lebih terbatas dengan beberapa faktor, tergantung dari kondisi dan konfigurasi saluran. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Skema transfer trip capaian rendah. Tujuan utamanya agar proteksi zona 1 pada satu gardu harus melihat gangguan. Lalu yang kedua, skema transfer trip capaian lebih. Agar dapat bekerja sesuai rencana, maka relay yang terpasang pada ketiga ujung saluran harus dapat melihat setiap gangguan dimanapun pada saluran tersebut. Lalu yang ketiga, skema blocking. Diterapkan secara khusus pada sistem relay ini dengan kecepatan tinggi dapat diterapkan meskipun tidak terdapat arus infeed pada satu atau lebih terminal. Lalu yang keempat, pertimbangan kanal signaling. Jumlah kanal signaling yang diperlakukan dalam mengimplementasikan skema proteksi tergantung pada konfigurasi jaringan dan jenis skema proteksi yang diterapkan. Lalu yang kelima, skema blocking perbandingan arah. Prinsip kerja sebagaimana pada skema blocking relay jarak biasa. Keuntungan utama skema ini terdapat pada skema jarak standar, terletak pada kemampuannya yang jauh lebih tinggi untuk mendeteksi gangguan tanah tahanan tinggi. Lalu yang terakhir, saluran dengan kompensasi seri dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas penyaluran daya, baik untuk kebutuhan penyaluran beban ataupun keperluan stabilitas. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.